Pak. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Djamari Tjaniago mengungkapkan bahwa ia diberitahu ditunjuk menjadi Menko Polkam 1 hari sebelum pelantikan. Djamari menyebutkan, saat diberitahu akan menjadi Menko Polkam, ia juga diberi penjelasan mengenai tahapan yang harus dilakoni. Salah satunya, ia akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan. Sebelumnya, ia pensiun dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, dengan pangkat Letnan Jenderal. Mantan Kepala Staf Umum TNI ini juga tidak mengetahui kapan tepatnya mulai dipertimbangkan sebagai Menko Polkam definitif. Ia hanya menyebut intensitas pertemuan dengan Presiden Prabowo maupun Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam ad interim sebelumnya, Djafri Syamsuddin, cukup sering. Djamari merupakan senior Djafri dan Presiden Prabowo Subianto saat masih berdinas militer. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Tjaniago sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu. Ia menggantikan Budi Gunawan yang dicopot pada Senin, 8 September 2025, pekan lalu. Posisi Menko Polkam juga sempat diisi oleh Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin sebagai Menteri ad interim. Pelantikan Djamari berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, Nomor 96P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara tahun 2024 hingga 2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. PR pertama Pak dari Presiden Pak. Kan kemarin ada tuntutan publik untuk reformasi Polri, untuk itu apakah itu akan jadi sorotan atau prioritas Bapak sebagai Menko Polkam yang baru? Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi? Pak Doviri. Nah, udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? Arahan dari Presiden. Arahan dari Presiden. Iya Pak. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak melihat kemarin Berapa umur saya? Siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Tantangan terbesar Pak, sekarang apa Pak? kemarin Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disepakati pada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman, Ya itu gimana melihatnya Pak? nantilah. Saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya, komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Polkam pasca demo ricu itu Pak, yang ada kemarin, Pak. jadi concern juga Pak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo. Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polkam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung kerja Masih ada Pak? orang bilang setelah demo Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak langsung Iya, kerja nanti ke sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara gitu. Ada prioritas untuk mencari Pak? Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, pertama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo kita harus bersatu, nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu ya. Terkait reformasi Polri Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa Pak? Wah, belum tahu. Kok tanya Presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin Pak? dihubungi Presiden sejak Nanti kapan lain Pak? kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke Pak. Dihubungi Janji ya Pak ya. Lupa subscribe ya.